Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Novita Hardini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. Hari ini tanggal 1 April 2020, kita semua sama-sama mengetahui bahwa adanya wabah virus Corona 19 ini telah mengguncang dunia. Tak tertinggal negara Indonesia pun juga turut merasakannya. Indonesia seharusnya tidak boleh panik karena kita semua sadar dan mengetahui kita memiliki organisasi pemerintah terbesar yang sebarannya hingga sampai tingkat dasawisma. Jika pendisiplinan dimulai dari tingkat RT RW tentang menekan penyebaran COVID-19 ini, maka kita harus percaya kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dengan baik. Utamanya kita memiliki organisasi pemerintah PKK. Tim penggerak PKK ini memiliki 10 program pokok yang diantaranya adalah penanaman dan pemanfaatan pekarangan dengan obat-obatan yang akan bermanfaat untuk kesehatan. Kondisi Kabupaten Trenggalek hingga pada hari ini 1 April 2020 masih merupakan zona hijau, yang artinya Kabupaten Trenggalek masih cenderung aman dan kondusif. Hal ini harus membuka kesadaran kita semua bahwa kita masih harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga wilayah agar tetap aman dan kondusif. Ditetapkannya Indonesia menjadi darurat sipil dalam penanganan COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa terjadi banyak sekali dampak yang diakibatkan dari penyebaran COVID-19 ini. Dimulai dari banyaknya keresahan warga hingga dampak ke perekonomian setiap warga di setiap daerah. Nah, peran tim penggerak PKK di sini tuh sangat besar sekali. Tim penggerak PKK hanya harus bergerak dan bergerak tanpa kenal lelah untuk menyemangati setiap warga yang ada dalam mengisi waktu luang selama work from home atau selama hanya ada di rumah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita stimulasi dengan baik sehingga kegiatan di dalam rumah tetap dapat bernilai produktif. Tim penggerak PKK di sini Kabupaten Trenggalek ingin sekali menyemangati semua masyarakat yang ada untuk tetap tidak panik dan tetap produktif meski dalam darurat ekonomi seperti hari ini. Tim penggerak PKK melakukan sosialisasi terhadap pembuatan masker sendiri, hand sanitizer sendiri, dan kemudian tetap harus memproduksi produk-produk UMKM-nya masing-masing yang dikirimkan secara online. Hal ini harapan kami semuanya tetap bisa menyanggah perekonomian Kabupaten Trenggalek dalam situasi yang sangat darurat seperti ini. Untuk masyarakat yang saya sayangi, kita tidak perlu panik dan takut dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena tadi yang sudah kita dengar, kita bisa melakukan beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga. Kita bisa menanam obat-obatan di dalam pekarangan kita sendiri, kemudian kita bisa men-screening kesehatan kita secara mandiri di dalam rumah. Ada beberapa hal yang menunjukkan perbedaan antara flu biasa dan gejala COVID-19. Infeksi virus corona ditandai dengan batuk kering, tanpa dahak, dan tanpa adanya gejala pilek. Jika Anda mengalami batuk berdahak dan disertai dengan hidung tersumbat, kemungkinan Anda hanya mengalami gejala flu biasa. Infeksi corona ini tidak akan bertahan lama dalam suhu 20 derajat Celcius. Ketika Anda bersin, maka bersin bisa terbang hingga 3 meter jauhnya, dan ketika jatuh di dalam tanah, maka tidak akan dapat terbang lagi. Virus corona bisa hidup di dalam logam minimal 12 jam. Jadi ketika Anda setelah menyentuh logam atau benda-benda yang ada di sekitar kehidupan kita, maka segeralah cuci tangan dengan menggunakan sabun antibakteri. Sementara virus corona juga bisa hidup di dalam kain selama kurang lebih 12 jam juga. Setelah kita keluar dari rumah, maka wajib bagi kita untuk mencuci pakaian kita dengan deterjen yang bisa membunuh kuman dan bakteri. Jangan lupa biasakan minum air sebanyak mungkin karena virus dapat hilang ketika kita minum air hangat dengan sesering mungkin. Sering cuci tangan karena virus dapat hidup di tangan selama 5-10 menit. Jadi jangan menyentuh apapun, mata,
hidung, mulut sebelum kita pastikan tangan kita sudah bersih dari kuman dan bakteri. Kapan kita harus waspada? Kalau sakit tenggorokan terjadi selama 3-4 hari, virus bercampuran dengan cairan hidung, lalu masuk ke trakea, lalu masuk ke paru-paru sehingga menyebabkan pneumonia. Proses ini memakan waktu 5-6 hari. Pneumonia mendatangkan demam tinggi dan kesulitan bernafas, sehingga ketika hidung tersumbat tidak terasa seperti biasa, Anda wajib mencari pertolongan. COVID-19 dapat tidak menyebabkan gejala selama berhari-hari. Bagaimana cara tahu bahwa seseorang terinfeksi? Begitu seseorang demam atau batuk dan dibawa ke rumah sakit, biasanya paru-paru sudah 50% fibrosis. Dan artinya ini sudah terlambat, sudah ada infeksi di dalam tubuh kita. Ada cara untuk memeriksa diri setiap pagi. Tarik nafas panjang, tahan selama 10 detik, dan jika Anda tidak batuk dan tidak merasa tidak enak di dalam paru-paru kita, maka tidak ada fibrosis yang berarti tidak ada infeksi. Di saat genting, gunakan metode ini setiap pagi di tempat yang berudara bersih. Jangan lupa minum beberapa teguk air putih setiap 15 menit. Mengapa? Bahkan jika virus ini masuk ke dalam mulut, kita masih bisa membunuh virus ini dengan cara meminum air putih sesering mungkin. Air putih akan membunuh virus lewat mulut, kemudian langsung turun ke perut, sehingga asam lambung dapat membunuh virus dengan baik. Jika kita tidak minum air putih, maka virus akan bertahan di kerongkongan sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Patuhi himbauan pemerintah dengan baik. Jangan lupa ketika di rumah, jangan buang waktu sia-sia hanya dengan tidur, makan. Kita bisa melakukan sesuatu yang produktif selama di rumah, sehingga kita dapat membantu perekonomian keluarga kita masing-masing. Semoga wabah virus Corona 19 ini segera hilang dari bumi ini, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Salam sehat, salam semangat semuanya. Saya Novita Hardini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek.